Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segenap rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga telah menghantarkan kita kepada bulan suci Ramadan ini. Dan mudah-mudahan kita mampu mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah-ibadah terbaik kita. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada qudwatun hasanah kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan guru SIT Fitrahaniyah yang kami banggakan, ayah bunda, orang tua siswa-siswi SIT Fitrahaniyah yang kami muliakan, anak-anakku Kidiples Fitrahaniyah, SDIT, SMPIT, dan SMKIT Fitrahaniyah yang Bapak cintai karena Allah. Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga tetap semangat dalam menjalankan saum Ramadan. Insya Allah malam ini saya akan menyampaikan bahasan tentang umat Islam dan penguasaan teknologi. Teknologi dalam kehidupan manusia lahir dari pengembangan berbagai macam bidang ilmu. Ilmu pengetahuan merupakan makanan pokok bagi jiwa. Karena ilmu pengetahuan tersebut, jiwa manusia akan menjadi hidup dan jasadnya akan memiliki adab. Oleh karena itu, Islam telah mewajibkan setiap kaum laki-laki dan kaum perempuan untuk menuntut ilmu, sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang wajib yang dipelajari dalam hadis ini adalah ilmu agama, seperti ilmu tauhid, ilmu Al-Quran dan hadis. Adapun ilmu-ilmu keduniawian seperti ilmu kedokteran, sains, ilmu pertanian, teknologi pertanian, ilmu ekonomi, dan ilmu-ilmu lainnya yang nyatanya sangat dibutuhkan oleh manusia, oleh kaum muslimin. Namun ilmu tersebut tidak termasuk dalam kategori ilmu syar'i, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Akan tetapi, bagaimana ilmu tersebut? Apakah tidak wajib untuk dipelajari? Padahal ilmu tersebut itu nyatanya sangat dibutuhkan bagi kemaslahatan hidup manusia. Oleh karena itu, hukum untuk menuntut ilmu keduniawian tadi itu tergantung kepada tujuan dan kebutuhannya. Apabila tujuannya adalah untuk ketaatan kepada Allah dan untuk kemaslahatan hidup, maka hal itu akan menjadi baik menuntut ilmu. Dan apabila dengan mempelajarinya dapat memenuhi kebutuhan kaum muslimin, maka menuntut ilmu tersebut wajib hukumnya. Anak-anakku sekalian dan orang-orang tua siswa SIT Fitrahaniyah yang dirahmati Allah, terutama kepada siswa-siswi
SMK IT Fitrahaniah yang insya Allah akan lebih mampu menelaah tentang kajian teknologi ini. Kalau kita amati kondisi saat ini, baik di Indonesia maupun di dunia luar, kita jumpai bahwa penguasaan ilmu dan teknologi, ilmu kedokteran, ilmu pertanian, sampai ilmu menjelajah ruang angkasa, itu didominasi oleh umat non-muslim. Padahal anak-anakku, tahukah kalian pada abad kejayaan Islam pada abad pertengahan, bahwa ilmuwan-ilmuwan hebat itu, penggagas-penggagasnya berasal dari kaum muslimin. Contohnya, ilmu kedokteran yang menggagas itu adalah Ibnu Sina, dia seorang muslim. Kemudian ilmu matematika ditemukan oleh Al-Jabbar. Apalagi kemudian ilmu kimia, penemunya adalah Al-Khwarizmi. Ilmu matematika, kemiliteran, dan astronomi, penemunya adalah Al-Farabi. Nah, dari sederetan ilmuwan-ilmuwan yang hebat dari kaum muslimin tersebut, itu membuktikan bahwa sebenarnya umat Islam itu mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran tersebut. Untuk itu, anak-anakku sekalian, kalian harus lebih bersemangat, bukan saja dalam menguasai ilmu agama, tapi tidak kalah penting menguasai ilmu pengetahuan, sains, kedokteran, dan lain sebagainya yang notabene-nya sangat dibutuhkan oleh kehidupan kita. Agar di masa mendatang, kalian sebagai pemuda muslim lebih berperan dan tampil memimpin kemajuan peradaban dunia. Dan untuk rekan-rekan pengajar, mulai saat ini, alangkah baiknya kita mulai memberikan pijakan dan motivasi yang lebih kuat kepada siswa-siswi kita tentang pentingnya penguasaan ilmu sains dan ilmu keduniawian seperti teknologi kedokteran, teknologi pertanian, ilmu ekonomi, dan sebagainya, sehingga kejayaan umat manusia, umat Islam di masa depan dipegang oleh pemuda Islam. Dan jika para pemuda muslim tersebut menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mereka tentu akan mampu berkiprah lebih banyak dalam kehidupan mereka. Tidak saja mereka mudah untuk mencari pekerjaan di dunia industri, di dunia usaha, tapi mereka akan memegang pekerjaannya sebagai tenaga terampil, tenaga ahli yang diandalkan. Dan bagi mereka yang memilih berusaha berdikari, membangun usaha mandiri, dengan kemampuan ilmunya itu, niscaya mereka akan menjadi wirausahawan yang handal. Oleh karena itu, dalam pandangan Islam, bekerja dan berusaha, termasuk juga berwirausaha, berdikari, boleh dikatakan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Karena keberadaannya, manusia itu diciptakan oleh Allah selain untuk mengabdi padanya, tapi manusia itu adalah sebagai khalifatul fil ard, sebagai wakil Allah di muka bumi ini, untuk membawa dan menjalani kehidupan ke arah yang lebih baik. Dalam Islam, anjuran untuk berusaha agar giat bekerja dalam bentuk realisasi kekhalifahan tersebut sebagai khalifah fil ard tercermin dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri merubah nasibnya. Dari sini jelas bahwa agama itu sangat menekankan kuat sekali tentang pentingnya pemberdayaan umat. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa berusaha atau berwirausaha merupakan bagian integral daripada ajaran Islam. Karena itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala yang maha hidup sesuai dengan asmanya, Al-Hayyu Al-Qayyum, telah menganugerahkan 4 bekal daya hidup kepada setiap hambanya, yang merupakan potensi alami yang dimiliki dan harus disyukuri dan sekaligus didaya gunakan
untuk kehidupan mereka. Adapun keempat anugerah tersebut adalah yang pertama, daya hidup atau kekuatan fisik dalam tubuhnya sebagai bekal manusia untuk melakukan aktivitas hidup. Kemudian yang kedua adalah daya hidup, yaitu sesuatu yang menjadikan dia memiliki kemampuan untuk mengembangkan hidupnya dalam menghadapi tantangan. Nah, yang ketiga, daya akal, yaitu berupa kemampuan berpikir, melakukan analisa, yang memungkinkan manusia itu memiliki mengembangkan ide dan mengembangkan ilmu pengetahuan dalam memecahkan permasalahan hidup untuk menyelesaikannya menjadi lebih baik dan lebih mudah. Yang keempat, yang terakhir, itu adalah daya kalbu yang tidak kalah penting, yaitu kemampuan spiritual yang membuat manusia itu memiliki moral, merasakan keindahan, merasakan cinta, kelezatan iman, dan merasakan kehadiran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari keempat anugerah tersebut sebenarnya tersirat di dalam kalamullah, Quran surat Hud ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha dan yang artinya, dan tidaklah suatu binatang melata pun, tidak ada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Nah, dari ayat tersebut tegas bahwa kerja keras telah dijamin oleh Allah. Nah, di sini perlu kita perhatikan kata-katanya adalah wama min dabbatin. Nah, kata dabbatin ini artinya bahwa rezeki itu sudah disediakan oleh Allah, tapi bagi mereka yang bergerak aktif, melakukan inovasi, melakukan berpikir keras untuk menyelesaikan masalah, dan setelah itu Allah sebenarnya sudah menyediakan solusi dan rezeki bagi kehidupannya. Nah, oleh karena itu berdasarkan hadis ini bahwa kita itu harus nantiasa dinamis dan bergerak untuk mencari perbaikan, untuk melakukan penyelesaian hidup. Kita tidak boleh malas, apalagi menggantungkan usaha kepada orang lain. Yang kemalasan ini ujung-ujungnya akan menjatuhkan manusia kepada kemiskinan dan keterbelakangan. Tapi sebaliknya kita harus nantiasa memupuk etos kerja yang semangat yang tinggi untuk berusaha mendapatkan legitimasi tadi, legitimasi bahwa manusia itu sebagai khalifatul fil ard. Adapun kaitannya dengan potensi tubuh dan akal yang dimiliki oleh manusia, makanya dalam diri manusia itu terpatri kemampuan atau naluri untuk berpikir kreatif ketika mereka menghadapi suatu permasalahan dan bertindak untuk inovatif, artinya berusaha untuk mencari sesuatu yang baru dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan tentunya ini menjadi dasar dan sumber daya bagi manusia tersebut menuju peluang menuju sukses. Manusia itu dikatakan kreatif jika mereka memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide dengan menggunakan cara-cara baru dalam pemecahan masalah. Jadi kreatif itu ide untuk menyelesaikan satu masalah, baru ide. Kemudian inovatif adalah kemampuan untuk menerapkan ide kreativitas tersebut dalam rangka memecahkan masalah, menemukan peluang. Jadi kalau kita definisikan bahwa inovasi itu merupakan kemampuan untuk melakukan sesuatu yang baru, suatu terobosan baru yang berbeda melalui pengembangan berpikir dan bertindak inovatif, sehingga manusia itu mampu mengembangkan ilmu pengetahuan untuk membuat perubahan yang selanjutnya akan melahirkan teknologi untuk memudahkan kehidupannya. Nah, dalam waktu yang singkat ini tentunya kita tidak bisa membahas lebih dalam tentang kajian penerapan teknologi dalam kehidupan kita.
kita dapat mengaji lebih dalam ini dalam praktek-praktek kehidupan kita. Tentunya akan kita bahas atau kita bicarakan dalam waktu dan kesempatan yang lebih panjang. Karena itu saya kira cukup penyampaian saya terkait umat Islam dan teknologi pada kesempatan ini. Al-haqqu mir rabbikum fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran hanya dari Allah. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.